Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Ya, semangat ya akhir-akhir belakangnya. Sok manis gitu nyebutnya. Jadi karena kan biasanya kita nggak di hari Kamis, biasanya hari Senin. Pertanda sudah mulai tinggi jam terbang kita. Oke, tinggi kali ya. Iya. So asik sih kata operator di belakang ya. Oke deh kalau gitu seperti biasa Tribunar, saya Mauliza Tulfa dengan rekan saya Razli Muhammad akan membacakan 3 berita yang menarik hari ini untuk dibahas bersama reporter kita dalam segmen Selamat Sore Medan. Benar sekali. Agak-agak itu ya. Bawaan tadi ngos tadi MC. Oh, udah MC juga sekarang. Iya. Betul-betul ngeri jam terbang itu ya. Penyiar radio, sales, semua kita tampung. Oh, macam-macam itu namanya ya, Bang. Oke deh kalau gitu kita langsung aja kali ya Bang bacain berita pertama kita. Jadi berita pertama berita duka juga nih Bang. Karena warga menemukan sosok mayat pria yang sudah membusuk. Penemuan tersebut pun menggemparkan warga. Pria tanpa identitas tersebut ditemukan di aliran Sungai Deli di kawasan Jalan T. Amir Hamzah, Kecamatan Medan Barat, hari ini Kamis 2 Juni 2022. Menurut salah seorang warga, Siti Aminah korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memancing ke sungai. Yang mengatakan saat ditemukan jenazah tersebut, para warga sempat heboh dan langsung berduyun-duyun ke tempat penemuan mayat tersebut. Jadi ada juga pada saat pengevakuasian jenazah korban itu sudah membusuk dan kaku sih Bang. Ya tadi terlihat itu. Kalau nggak salah itu berbadan gemuk ya ciri-ciri. Iya hampir pria. Sedikit berisi lah badannya ya. Ada videonya karena kebetulan reporter kita juga lagi di lokasi pada saat proses evakuasinya Bang. Mungkin kita bisa saksikan dulu video berikut ini ya. Sudah ramai di lokasi namun belum dievakuasi sampai saat ini. Jauh kali nggak sampai sana. Iya. Ribbon Medan nih. Kan Bang? Iya Bang. Kapan ditemukan Bang? Jam berapa Bang? Anak-anak yang minta Bang. Jam berapa tadi sekitar pagi ya? Jam 9 pagi. Iya jam 9 gitu lah. Anak kucing itu apa ada jam berapa? Lagi main-main di sini berarti Bu? Iya lagi mancing. Belum dievakuasi berarti dari pagi Bu ya? Itu Polisi jam berapa tadi datang Bu? dari tadi lagi. Bu jam berapa tadi Bu ditemukannya Bu? Jam setengah 11 lah kali Setengah 11 itu siapa Bu? Yang pertama kali ditemukan siapa tadi Bu? Anak kecil Pak 2 orang. Lagi mau ngapain orang itu Bu? Mancing seberang Pak. Sekitar jam berapa Bu ya? Jam 10 lewat lah. Jam 10 lewat Bu ya. Sempat heboh Bu warga sini Bu? Sempat heboh warga di sini Bu? Heboh apa namanya mayat. Pak ya larian lah semua orang. Warga sini enggak ya Bu? Ayo tutup ini Tapi nggak ada Bu warga sini yang hilang Bu atau apa? Siapa nama kita Kak? Emma. Aminah. Iya. Tuh pada saat proses evakuasinya itu memang lagi dievakuasi sama polisi juga kan Bang? Personel kepolisian dan juga tim Inafis itu ya. Terus dan disaksikan warga. Banyak warga yang datang untuk menyaksikan evakuasi. Jadi sekarang jenazah itu juga sudah dibawa ke Kapolsek. Kapolsek. Ambulan. Bayangkara. Iya, maaf itu maksudnya.
Oke, untuk lebih jelasnya perkembangan terkini kita hubungi Alfiansyah. Identitasnya mungkin ya sudah Iya. ketahuan ya. Alfiansyah. Halo Alfiansyah. Ya, halo Mauli dan Bang Tazri. Oke, Alfiansyah, ceritain dong dari awal bagaimana sampai ditemukan mayat ini dan proses evakuasinya sendiri, Alfiansyah. Ya, baik Mauli dan juga Bang Tazri. Ya. Ya, tadi siang memang warga Jalan T. Amir Hamzah, Gang Peringatan, dikejutkan dengan adanya sesosok pria tanpa identitas mengambang di aliran sungai Deli. Nah, menurut keterangan warga, jenazah tersebut pertama kali ditemukan oleh para warga yang hendak memancing ke sungai Deli. Pagi itu dua orang warga melihat adanya mayat yang sudah mengambang di aliran sungai Deli. Nah, dari situ dia langsung memberitahu kepada warga lain, dan warga lain pun sempat heboh dan langsung turun ke lokasi untuk menyaksikan jenazah tersebut. Namun pengakuan dari warga sampai saat ini belum mengetahui identitas dari si korban ini ataupun mayat yang ditemukan ini. Nah, setelah dari situ warga pun langsung menghubungi pihak polisian. Tidak lama pihak polisian pun datang ke lokasi kejadian dan melihat jenazah tersebut. Beberapa menit setelah pihak polisian, lalu tim Inapis dari Polrestabes Medan juga tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut. Ya, tadi memang sempat kita saksikan bahwasanya kondisi jenazah itu memang ada luka lebam di beberapa bagian tubuhnya seperti tangan dan juga di bagian tubuh lainnya. Namun belum kita pastikan korban ini meninggalnya diakibatkan karena apa? Karena masih pihak polisi sendiri sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap jenazah ini ataupun masih mengidentifikasikan identitas dari jenazah ini. Di mana jenazah tersebut saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan dan masih menunggu hasil dari pemeriksaan di rumah sakit untuk mengetahui identitas ataupun penyebab kematian dari si korban ini. Begitu Bang cerita singkatnya. Ya, Alfiansyah, kalau berdasarkan pengamatan dari Alfiansyah sendiri ini apakah termasuk orang biasa tanpa identitas atau ODGJ? Ya, menurut kita lihat tadi Bang di lokasi, karena memang warga situ juga menduga bahwasanya si korban ini bukan jatuh tenggelam begitu, karena ada di beberapa bagian tubuhnya ini terdapat luka-luka memar Bang. Dugaan warga juga di sana bahwasanya korban ini adalah korban tindakan kekerasan, sehingga kemungkinan dia ini dibuang ke dalam sungai. Namun hal tersebut belum bisa kita pastikan. Sampai saat ini kita masih menunggu Bang keterangan dari pihak kepolisian untuk memastikan apa penyebab dari si pria tersebut meninggal dunia. Alfiansyah, tadi diceritakan bahwa penemuan mayat korban ini pada pagi hari, namun evakuasinya memakan waktu sampai siang hari. Apa sih yang membuat proses evakuasi termasuk lama itu ya? Apakah warga sekitar yang membuat itu jadi terhambat atau ada lainnya, Alfiansyah? Ya, untuk proses evakuasi sendiri memang tadi dilakukan pada siang hari ya, sekitar jam 13.00 tadi. Karena tim Inapis sendiri terlambat tadi tiba ke lokasi, sehingga para petugas lainnya juga belum mau mengevakuasi ataupun mengangkat jenazah tersebut di dalam sungai. Nah, tadi juga kerumunan warga juga membuat polisi kesulitan juga melakukan evakuasi terhadap jenazah. Alfiansyah, kalau bisa diberitahukan bentuk atau ciri-ciri fisik atau pakaian korban yang bisa diinformasikan, mana tahu ada tribuners yang mengenali korban. Ya, untuk identitas untuk ciri-ciri pelaku sendiri Bang, memang pada saat diangkat jenazah ini sudah tidak berbentuk lagi Bang.
karena diduga sudah lama Bang berada di dalam sungai dan tidak terlihat bentuk wajahnya sama sekali Bang karena sudah membengkak begitu Bang jenazahnya. Namun untuk pakaiannya sendiri Bang, dia mengenakan pakaian kaos berwarna hitam dan juga celana jeans Bang. Begitu Bang. Baik, Alfiansyah, kalau gitu kita tunggu perkembangan terkait penyelidikannya ya. Termasuk keterangan dari kepolisian. Identitasnya atau penyebab kematiannya, begitu Alfiansyah. Oke Alfiansyah, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, selamat sore Bang Fajri dan juga Muli. Itu memang istilahnya sangat menggemparkan sih Bang untuk penemuan mayat Dan seperti juga itu ya. Memang belum bisa dipastikan kalau tanpa penyelidikan, termasuk luka benturan kah atau luka penganiayaan, itu kan harus dipastikan juga. Siapa tahu dia tergelincir, jatuh kan. Tapi kira-kira kalau kayak gitu bisa ketahuan gak sih Bang identitas korbannya? Profiling lah, nanti dicari ciri-cirinya kan, kemudian sidik jarinya. Apalagi sekarang kan udah tersimpan data kita. Sidik jari. Semoga bisa segera ya korban dipertemukan dengan keluarga supaya bisa diketahui dimakamkan. Identitasnya dan juga diketahui penyebab kematiannya. Oke, kalau gitu. Oke, kita beralih ke berita kedua. Berita kedua apa tuh Bang? Berita kedua ini terkait tabrakan di daerah Asahan. Di Jalan Jalinsum Asahan, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat. Kejadiannya hari Rabu tanggal 1 Juni 2022. Di mana dua orang pemotor, berarti satu sepeda motor ya Bang, menabrak minibus saat hendak menyalip truk yang ada di depannya. Dari video yang berdurasi 1 menit 15 detik memperlihatkan tragedi naas di mana diketahui Yamaha Vision dengan plat BK 6302SQ yang dikendarai oleh Angga Kusuma, warga Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, mencoba menyalip truk yang berada di depannya dengan kecepatan tinggi. Namun dari arah berlawanan datang minibus Daihatsu Astrea BK 1812XV yang langsung dihantam oleh korban sehingga ringsek bagian depan. Itulah Bang, harus berhati-hati selalu kalau misalnya di jalan raya. Sementara untuk korban yang satu lagi, jadi kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara motor mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran. Namun naas penumpang sepeda motor meninggal dunia saat dilakukan perawatan di rumah sakit, sedangkan Angga yang temannya satu lagi masih dirawat intensif. Jadi termasuk parah sih Bang. Selalu dalam kecelakaan motor itu yang parah itu yang dibonceng ya. Cuman dari pengalaman pribadi Molly sih, Molly selalu yang parah sih walaupun Molly bonceng orang. Oh, memang takdir. Oh iya, kasus ini kini masih ditangani oleh pihak Satlantas Polres Asahan guna penyelidikan lebih lanjut dan barang bukti berupa kedua kendaraan kini telah diamankan di Pos Katarina Kisaran. Ya, ada videonya ada. Selamat menyaksikan. Lagi kecelakaan yang menewaskan satu orang. Jadi kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni sekitar pukul 18.26, tepatnya di wilayah Bunut atau depan ruang makan Keraton. Bermula dari sepeda motor Vision
berjalan dari arah Rantau Perapat menuju arah Medan. Diduga mendahului mobil tangki searah di depannya sehingga dia melebar ke kanan, dan dari arah berlawanan ada mobil minibus Daihatsu Astrea sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut. Kecelakaan itu diakibatkan apa? Kira-kira dia mendahului kendaraan lain depannya atau gimana? Hasil penyelidikan kami sementara, kami menduga bahwasanya sepeda motor Vixen mendahului sebuah mobil tangki yang berada di depannya. Dari kejadian ini ada korban jiwa, Bang? Dalam kejadian ini ada korban jiwa, 1 orang meninggal dunia, yaitu penumpang dari sepeda motor Vixen. Untuk supir minibus, Bang? Supir minibus sampai saat ini masih kami lakukan penyelidikan dan sudah ada konfirmasi dari pihak keluarganya akan segera dihadirkan ke kantor kami. Mereka hendak pulang dari tempat kerjanya. Bang, sedikit himbauan kepada masyarakat, Bang, terkait patuh lalu lintas, Bang. Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Asahan, agar tetap berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan untuk mengurangi kecepatan. Itu saja himbauan dari kami. Nah tuh, Bang lihat kan mobilnya sampai kayak gitu. Padahal yang dilawan tuh bukan mobil kan, sepeda motor. Tapi memang tadi itu seperti nggak terlihat karena terlindung truk. Pemotor itu lagi menyalip, kemudian tiba-tiba mobil truknya lewat, udah ada motor di situ kan. Oke, untuk lebih jelasnya perkembangan terkini ada Alif Al-Qadri yang di lapangan. Halo Bang Alif. Ya, halo, selamat sore Bang Taja, selamat sore Kak Mauli, selamat sore Medan. Selamat sore Bang Alif. Bang Alif, gimana, ceritain dong kronologi kejadiannya hingga menyebabkan 1 korban tewas. Ya, terima kasih Kak Mauli. Kejadian ini terjadi pada Rabu 1 Juli lalu atau semalam. Tepatnya sekitar jam 6:30 sore, di mana korban pengendara sepeda motor baru pulang dari kota Kisaran, baru pulang kerja dari kota Kisaran menuju Seibalai, Kabupaten Batubara, di mana Seibalai tersebut adalah alamat rumahnya. Namun saat dalam perjalanan si pemotor ini menabrak 1 unit mobil minibus Daihatsu Astrea, di mana saat itu pemotor tersebut niatnya memotong sebuah truk tangki yang berada di depannya. Namun dari arah berlawanan datanglah 1 minibus Astrea tersebut. Kira-kira seperti itu, Kak. Baik, terkait dengan 2 pemotornya tadi itu, yang 1 kan sudah dikabarkan menjadi korban tewas, yang sedang dirawat intensif, bagaimana kabarnya sekarang, Bang Alif? Ya, untuk yang korban tewas bernama Ari, dan untuk korban yang luka-luka bernama Angga. Nah, di mana saat ini Angga telah dirujuk ke Rumah Sakit Setiosodo yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang atau Rumah Sakit Umum Kota Kisaran. Nah, terakhir kali informasi yang kami dapat, si korban atas nama Angga tersebut sudah siuman, yang kabarnya sebelumnya sempat dia diisukan telah meninggal dunia. Namun hal tersebut adalah hoax dan dia telah siuman, gitu Kak. Oh, sempat ada kabar hoax bahkan ya, kalau korban yang satunya juga ikut meninggal dunia ya. Ya Alif, tadi kan kita lihat itu minibusnya sangat parah kondisinya, ringsek seperti itu. Nah, kalau di dalam minibus itu ada berapa orang? Ya, minibus itu Bang, tadi kami sempat konfirmasi ke kepala pos lantas di Katarina. Minibus tersebut membawa barang-barang ini untuk rumahan Bang. Dia menjual kayak, kalau bahasa Medannya itu serbu Bang, gitu. Serba seribu gitu. Jadi dia bawa perabot rumah untuk dijual. Nah, untuk penumpang di mobil tersebut hanya 1 orang, sehingga tidak memakan korban Bang. Dan untuk ringsek tersendiri itu tepatnya di kondisi bangku penumpang Bang, gitu. Dari penumpang minibusnya tidak mengalami luka-luka, Bang Alif? Untuk pengemudi minibusnya tidak ada mengalami luka Kak, dan sempat melarikan diri, mungkin karena ketakutan kan, diamuk massa. Namun saat ini terakhir informasi, pengemudi minibus tersebut telah mendatangi kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan Kak. Oh, sebelumnya dia berniat untuk melarikan diri, sekarang sudah menyerahkan diri ke kantor polisi ya? Ya, biasanya kan karena takut panik, amuk massa, benar. Karena sih. Sebenarnya dia nggak salah kan?
Betul, karena kan di jalan dia tuh yang kejadian di kecelakaannya. jalan. Nah, Oke, berarti saat ini sopir masih diperiksa polisi ya, Alif? Ya bang, masih dalam pemeriksaan polisi bang. Iya. oke deh kalau gitu Bang Alif, kita tunggu untuk perkembangannya ya Bang Alif. Ya kak, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Alif. Selamat sore kak, selamat sore bang Taja, selamat sore Medan. Tribuners, ini himbauan juga dari kita untuk kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun tetap menjaga keamanan, apalagi di lalu lintas harus mengikuti peraturan, memakai perlengkapan lalu lintas yang lengkap kayak helm, kalau mobil tuh safety belt gitu Dan kan. juga ketika menyalip itu benar-benar diperhatikan. Itu kan ada kayak garis lurus, garis putus-putus diikuti gitu. Itu memang dibuat untuk menjaga keamanan kita juga, jangan ngasal. Karena apalagi anak zaman sekarang kan Bang, banyak tuh yang ugal-ugalan di jalan kayak gitu. Dan itu jalur lintas memang serem-serem ya. Serem sih. Kencang-kencang memang. Habis itu mobilnya kan juga gede-gede. Selalu berhati-hati. Jarak pandang pun jadi nggak terlalu jauh kan kalau mobil gede di depan dan kan. juga itu maghrib tuh ya, jam setengah 7. Petang sih kejadiannya. Ya pokoknya Tribuners harus selalu berhati-hati kapanpun sih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke berita ketiga Bang. Ya nggak jauh-jauh dari jalanan juga. Jalan juga sih Pemeriksaan memang. urin. Iya, ada 17 sipir angkot yang berhasil diperiksa di depan makam pahlawan Jalan Sisingamangaraja terbukti memakai narkoba 1. Dari 17 yang diperiksa, 1 terbukti positif narkoba. Jadi itu diperiksa hari Kamis hari ini Bang, tanggal 2 Juni 2022. Hal itu diketahui dari amatan Tribun Medan saat razia di depan makam pahlawan diadakan mulai pukul 10 hingga saat apa nih? Ini tulisnya saat ini soalnya aku kan bingung. Jadi berbagai kendaraan angkutan umum yang melintas di jalan ini diberhentikan dan sopir diminta untuk turun melakukan tes urin. Coba lah, pakai jantungan kali orang tuh. Kalau yang enggak santai aja kan. Karena kan kita tahu sendiri nih supir angkot di Medan ini ugal-ugalan. Wah, ugal-ugalan. Nanti ada palang pintu kereta api pun diserobot masuk aja gitu kan. Jangankan itu. Dia mau belok dia suka-suka uak dia. Awak padahal di belakang dia banget nih ya, dia ngebut awak juga udah nih. minggir aja dia. Coba-coba kan awak kayak gitu kan. Nah, aduh. maka dari itu rasanya perlu. Memang perlu sih Bang pemerintah supaya apakah dia menyupir dalam keadaan tidak sadar atau tidak sadar. Kan itu bahaya kan, karena kalau ketika dia memakai narkotika nih Bang, jenis narkotika bisa jadi nanti dia jadinya terpacu adrenalinnya dan jadi ugal-ugalan kayak balap-balapan di jalan gitu. Sementara yang ditanggung dia itu ada 6 nyawa. 8 bangku kiri, kalau penuh 6 bangku kanan ya. Kalau penuh. Jadi jadi yang ditangkap itu namanya Nepejer Napitupulu. 1 di antara 17 supir angkot yang terjaring razia ini terbukti positif memakai barang terlarang saat sedang berkendara. Sebelum ditangkap, Nepejer terlihat memberhentikan mobil angkot yang dibawanya dari kejauhan. Ia juga hampir membelokkan mobil angkutan umum KPUM 64 yang dibawanya untuk ke arah lain agar tidak melintas razia tersebut. Namun sayangnya belum sempat memutar, beberapa petugas di Sub dan Satpol PP berhasil memberhentikan mobilnya. Udah panik. Ya, memutar arah dia. Panik gak tuh mati? Setelah berhasil diberhentikan, Nepejer pun melakukan tes urin dan hasilnya pun terbukti positif narkoba. Terus dia ada ngomong kayak gini sih Bang, tolong Pak jangan dibawa ke Polres Pak, saya janji Pak nggak akan mengulang lagi, saya tahu saya salah Pak. Iya sih. Menurut pengakuan dia, iya dia sih. Baru memakai narkoba itu katanya 6 bulan. Iya, Nepejer mengaku sudah 6 bulan memakai barang terlarang tersebut. Saya ngaku saya salah sih. Iya. Selanjutnya biar lebih jelas kita saksikan dulu video. Iya Bang.
Bang, ini gimana Bang ceritanya tadi awal mulanya? Ya, awal mulanya saya berjalan Bu. Ya seperti biasa saya mencari sewa dan membawa penumpang. Ya saya lihat ramai kendaraan, ada razia, saya minggir. Lagi tes urin, saya tes urin. Tes, akhir hasilnya saya positif. Dan namun mereka tanya sama saya, kapan kamu terakhir? Saya bilang 6 bulan. Yang itu 6 bulan. Saya nggak pernah pakai lagi. Itulah Bu cerita saya, dan untuk tidak lanjutnya saya tidak mengetahui Bu. Apakah nanti saya mau dikemanakan orang bapak ini saya nggak tahu. Tapi saya tetap bermohon buat bapak-bapak sekalian. Ya saya sudah sadar. Saya punya anak istri. Dari angkot tujuan mana Bang? Angkot KPM 64. Udah berapa lama jadi supir Bang? Halo Pak, ini dengan Bapak siapa, sebagai apa Pak? Pak Siman juga. Sebagai? Perwira operasi. Oke. Pak, hari ini kegiatan kita seperti apa Pak? Hanya fokus kita hanya tes urin pengendara kendaraan umum. Untuk hari ini ada berapa Pak yang udah? Yang tes urin ada 17. Yang positif 1. Satu. Oke, Pak, ini kita kan udah 2 minggu jalani razia. Ini seperti apa Pak? Untuk surat-suratnya mungkin, data surat-suratnya? Gimana? Untuk data surat-suratnya ada berapa orang yang nggak lengkap Pak? Kendaraan? Iya. Hanya ada 5 kan? 5 ya? Oke. Ini kegiatan kita sampai hari apa Pak? 14 hari ke depan. 14 hari ke depannya. Siapa? Pada prinsipnya, sebagaimana ketentuan mulai dari perundang-undangan, peraturan pemerintah dan juga PP kita menyatakan bahwa setiap kendaraan yang dioperasionalkan di jalan wajib memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. Persyaratan administrasi itu berupa STNK dan SIM. Persyaratan teknis itu kelaikan jalan, izin trayek bagi angkutan umum dan yang lain-lain. Nah, di mana disebutkan tadi wajib memenuhi persyaratan itu yang harus kita ini kan. Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan teknis tadi. Apakah? Tadi dijelaskan 2 minggu sudah melakukan razia kayak gini, tapi keren sih Bang. Kalau rutin dibuat, terus banyak titik juga di pinggiran. Rutin, jangan sekali-sekali. Ya. Di pinggiran kota juga, kayak daerah Deli Serdang lah, dibuat juga. Yakin sih pasti lebih banyak ya. Yakin. Banyak yang positif. Iya dong. Terus yang surat-suratnya nggak lengkap pasti ada juga itu Bang. Tapi keren sih kegiatan di Sub sama Satpol PP yang melakukan razia kayak gini ya. Sampai menertibkan parkir mobil juga tadi mau didengar. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya tanya sama Anissa ya Bang. Halo Kak Anissa. Halo Kak, selamat sore Kak Molly dan Bang Ladri. Selamat sore Kak Anissa, ceritain dong gimana tadi kegiatan razia yang dilakukan Satpol PP sama Dishub sampai sekarang ini. Tadi itu ada kegiatan razia. Sebenarnya razia ini sudah dilakukan selama hampir 2 minggu, di mana untuk saat ini Dishub itu akan mengadakan rutin selama 1 bulan itu ada 2 minggu kali razia Kak. Nah untuk bulan ini itu razia di 2 minggu ini. Nah tadi untuk hari ini ada 4 titik di mana razia itu dilakukan di Makam Pahlawan, Ringut, Pasar Sambu, dan Yosudarso. Nah, namun untuk Makam Pahlawan ini diadakan bekerjasama dengan BNN. Jadi setiap hari itu akan ada kerjasama dengan BNN, namun di beda-beda tempat. Nah, untuk hari ini yang bekerjasama dengan BNN itu di Makam Pahlawan. Nah, hasil dari razia tadi itu ditemukan yang update terbarunya itu, jadi yang kena narkoba itu bukan hanya 1 orang, tapi 7 orang. Jadi mereka ini Kak mengadakan razia di 2 kali jam. Jadi pertama itu jam 7 sampai jam 12, di mana dari jam 7 sampai jam 12 itu ditemukan 1 orang terkena narkoba, dan dari jam 2 ke jam 4 itu ditemukan 6 orang positif narkoba. Sementara kalau untuk dari data Dishub sendiri, kalau yang terkena karena tidak ada surat dan lain-lain itu ada 5 orang. Jadi totalnya itu 7 orang yang 8 orang yang positif dan 5 orang yang tidak ada suratnya. Nah tadi juga sempat di lapangan di jalan Makam Pahlawan itu ada beberapa
beberapa angkutan umum yang hampir saja memutar balik, dan ada juga bahkan sempat memutar balik karena mengetahui adanya razia. Dan ada juga cerita mereka ini hampir menggantikan air seni mereka itu dengan air kerangka. Nah, tapi sejauh ini 7 orang tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Medan, gitu Pak. Oke. Tadi diberitakan bahwa sudah menjalankan razia itu selama 2 minggu ya, Anissa. Kalau misalnya Anissa cerita tadi 8 yang positif narkoba itu di hari ini. Selama 2 minggu sudah berapa sih yang positif narkoba? Baik, jadi kemarin itu menurut Dinas Perhubungan Pak Isfar. Halo? Jadi mereka Pak Iswar belum mendata lebih detail berapa jumlah yang ini Kak, yang jumlah positif narkoba, karena ini kan belum selesai 2 minggu. Jadi mereka akan mengumpulkan datanya sampai baru mendapatkan data setelah 2 minggu pelaksanaan. Gitu, Kak. Ya Anissa, ini bagaimana mekanismenya? Apakah semua angkot di stop lalu diperiksa dan kemudian berapa lama pemeriksaannya? Nah, bagaimana dengan penumpangnya? Jadi tadi juga kan ini pemeriksaannya dadakan tiap hari itu selama 14 hari di beda-beda tempat. Nah, jadi untuk penumpangnya nanti juga akan disuruh menunggu di dalam angkot, sehingga apabila nanti supir kedapatan narkoba maka akan dipindahkan ke angkutan umum lainnya. Itu, Bang. Oh, jadi memang hanya supirnya saja ya, penumpang tidak ikut turut diperiksa? Iya Bang, iya Kak, karena ini kan menurut siswa sendiri untuk menjaga keselamatan para penumpang dan pengendara lainnya Kak. Nah, bagaimana penanganan untuk supir yang positif narkoba, Anis? Sejauh ini menurut siswa mereka akan bekerjasama dengan BNS. Namun untuk 7 orang yang baru didapat ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut terkait kapan mereka memakainya dan lain sebagainya, dan sedang diperiksa di Medan Bang. Nah, tadi juga ada 1 orang itu yang positif narkoba itu sebenarnya untuk hari ini dia mengaku belum memakai narkoba. Namun selama 6 bulan dia sudah memakai barang haram tersebut Bang. Tapi pas saat dia razia hari ini itu dia tidak memakai barang haram itu. Tapi karena hasil ininya positif, maka dia pun diharuskan untuk diperiksa lebih lanjut. Gitu Bang. Baik Anissa, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali, selamat sore Anissa. Tapi keren ya kegiatan yang dibuat kayak gini, kalau rutin terus-terusan. Molly jamin sih Bang bakal aman. Terus juga angkotnya bakal berkurang yang melakukan hal ugal-ugalan ya kan. Ya, ini berdasarkan instruksi Pak Bobi juga kemarin kepada Disub Kota Medan supaya menggalakkan ini razia urin ini. Oke, semoga semangat terus ya untuk bapak-bapak di Sub dan juga Sapo PP-nya melakukan pekerjaannya gitu dengan dan juga baik dan hendaknya benar. penanganannya lebih lanjut seperti tadi sama BNN ya, koordinasi sama BNN, dan kalau memang harus direhab gitu. Jangan dirazia, ditangkap, dilepas lagi gitu. Jangan ya. Biar ada efek jerah juga ya kan, Bang. Tobat biar semua manusia di dunia. Oke deh Tribunas, itu dia tadi 3 berita kita hari ini. Yang pertama tadi ada penemuan sesosok mayat di Sungai Deli. Terus yang kedua juga kecelakaan sepeda motor di Asahan yang yang menewaskan 1 orang dan 1 lagi masih dirawat intensif. Terus kemudian razia tes urin untuk supir angkot, ada kedapatan 7 orang yang positif narkoba. Oke Tribunas, itu dia tadi. Kalau gitu kita pamit undur diri ya Bang. Ada yang disampaikan mungkin ke Tribunas? Udah cukup Ya Tribunas, jangan lupa selalu follow dan ikuti terus berita-berita menarik kita. Ada banyak media sosial ya, seperti di mana aja tuh Bang? Di TikTok ada, di YouTube ada, Facebook ada, mana lagi?
Instagram ada, Twitter juga ada, Snack Video juga ada, Tribun Medan Explore untuk mengetahui wisata yang ada di Sumut atau kuliner yang ngetren atau enak di Sumut juga bisa ditonton di Tribun Medan Explore di YouTube. Itu dia. Oke, Tribuners, sekali gitu saya Maulid Jatulfa. saya Tagli Muhammad. Dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.